Badis, kalau kita mundur ke belakang sedikit, sudah berkali-kali Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perekonomian global gelap gulita di tahun 2023. Hal ini tercermin dari laju inflasi di sejumlah negara dan juga mendorong pengetatan kebijakan moneter dan lebih ketatnya likuiditas global. Namun Ibu Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menakut-nakuti publik di Indonesia. Mantan petinggi Bank Dunia ini hanya ingin semuanya lebih waspada lagi untuk merespon kondisi ekonomi dunia. Sri Mulyani mengatakan hampir semua negara di dunia mengalami risiko kemunduran ekonomi. Hal ini disebabkan inflasi yang tinggi akibat disrupsi rantai pasok, pengetatan kebijakan moneter, dan perang Rusia-Ukraina. Ada 4 negara yang dipastikan mengalami resesi, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Eropa, dan Cina. Sementara itu, Indonesia, India, Brazil, dan Meksiko diprediksi aman dari resesi 2023. Jadi menurut Sri Mulyani, meskipun kondisi ekonomi global menekan negara-negara berkembang, namun kondisi negara-negara ini lebih aman dibandingkan negara-negara maju. Nah, sekarang saya mau ajak semuanya untuk melihat pandangan dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF soal perekonomian di tahun 2023. Waktunya kita dengerin nih Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad. Nah, kalau kita membaca statement-statement pemerintah, terutama kalau bicara outlook, PDB tahun depan itu tahunannya targetnya 5,3%. Kalau saya baca juga Mas Tauhid sempat memberikan statement juga bahwa ini masih kategori pesimistik sebenarnya. Boleh dijelaskan tidak? Beberapa situasi misalnya Rusia krisis itu ternyata pada bulan Oktober tuh mulai memburuk begitu ya. Mulai beberapa katakanlah stop daripada gas Rusia ke Eropa dan sebagainya itu real nyata benar-benar drop stop begitu. Jadi IMF baru mengumumkan di report Oktobernya bahwa ini sudah situasi yang sangat berbahaya untuk tahun depan karena real bahwa pasokan gas akan berhenti total di wilayah Eropa. Saya melihat 5,3 sebenarnya bisa lebih tinggi lagi karena kita nggak terpengaruh dengan situasi itu dan tren pertumbuhan terjadi begitu ya. Nah, agak sedikit berubah ketika memang dalam pengumuman daripada katakanlah kenaikan harga BBM itu mulai dirasakan masyarakat. Ini sudah menjalar begitu. Baru dari harga energi saja, belum katakanlah dari pengaruh dari itu kan karena harga energi, inflasi di banyak negara meningkat, mereka harus menaikkan suku bunga. Nah ini tendensi bahwa memang potensi perlambatan benar-benar terjadi di banyak negara. Nah, kita bicara sekarang soal pertumbuhan ekonomi yang memang base-nya itu pertumbuhannya soal konsumsi. Kita bicara soal tadi inflasi sudah disebutkan oleh Mas Tauhid. Nah, bagaimana nih impact-nya buat masyarakat terutama untuk meningkatkan daya beli mereka karena memang Indonesia sangat terpengaruh pertumbuhannya dengan konsumsi. Ya, ada beberapa pendekatan ketika mempertahankan daya beli ya. Ya, yang pertama adalah bagaimana inflasi itu bisa dikurangi seminimum mungkin ya. Sekarang mungkin sudah di atas 5 ya, dan apalagi inflasi yang volatile food itu sekitar 8-9%, yang energi sekitar 13%. Artinya memang tugas pemerintah bersama Bank Sentral juga Pemda menurunkan inflasi begitu. Agar apa? Ya inflasi kan sama aja inflasi tinggi daya beli rendah, kemampuan karena kenaikan harga melebihi kemampuan dari dompet yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi ya saya kira mengurangi inflasi menjadi satu kunci apapun. Jadi ya masyarakat lebih senang ya harganya lebih relatif stabil ya, itu yang saya kira pertama. Yang kedua adalah mau tidak mau ya harus ada creating the job begitu, menciptakan pendapatan ya. Kalau misalnya daya belinya lagi kurang, bagaimana ya ada memang lapangan pekerjaan yang baru ataupun yang lama bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja ya. Jadi misalnya saja kita akan mati-matian mempertahankan kalau bisa di tengah katakanlah inflasi tinggi tidak ada PHK begitu. Itu kan
satu kunci agar masyarakat tetap punya daya beli. Yang ketiga saya kira memang sebisa mungkin ya upaya dilakukan agar dunia usaha juga dikurangi bebannya begitu ya pada saat misalnya situasi sekarang, agar mereka tetap bisa memberikan fleksibilitas untuk menyerap tenaga kerja, apakah sekarang diskon untuk pajaknya, kemudian pengurangan pajak yang terutama pada industri-industri atau usaha yang berbasis tenaga kerja banyak, sehingga membantu mengurangi beban mereka begitu, termasuk misalnya negosiasi soal upah. Nah, yang juga keempat menurut saya yang bisa dilakukan agar daya beli meningkat ya ini mau nggak mau bansos tepat sasaran itu perlu gitu ya. Kita tahu yang kalau kita lihat data evaluasi daripada BPS ya dengan data Susenas ya memang bisa dibilang yang tepat sasaran itu di bawah 40-an% ya. Jadi Masih kecil. Ya kecil lah. Jadi masih banyak orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan ya, atau orang yang tidak berhak itu mendapatkan bantuan itu lebih tinggi. Nah, yang juga menurut saya daya beli agar katakanlah juga bisa meningkat lebih baik lagi, tentu saja mensupport ya bagaimana pengaruh dari stimulus anggaran APBN itu lebih baik buat ekonomi gitu, apakah di kebijakannya yang lebih pro growth dan sebagainya, termasuk belanja pemerintah nih di infrastruktur dan sebagainya, itu yang belanja modal lebih banyak lagi. Seoptimis apa sih Mas Tauhid, terutama ini memang belum dirilis oleh Indef kan sebenarnya pertumbuhan di tahun 2023, tapi kok bicara optimistis, seoptimis apa? Kalau kita lihat ya tahun depan memang tampaknya kita akan mengalami perlambatan ya, tapi kalau sampai situasinya resesi yang berlebihan seperti halnya pada saat pandemi, kayaknya tidak begitu ya. Perlambatan sedikit merupakan saya ya wajar, karena 19%, 20% ekonomi kita kan bergantung dari ekspor dan impor. Itu saja yang terdampak. Baik, Mas Tauhid, terima kasih banyak atas Terima waktunya. kasih banyak, Mas. Sehat selalu dan semoga Indonesia bertahan dan juga berkembang perekonomiannya. Amin. Perlambatannya tidak signifikan. Signifikan. Nah, Badis, jadi meskipun mengalami perlambatan, perekonomian Indonesia tahun 2023 aman dari resesi. Jangan panik. Kita semua sebagai individu harus lebih siap lagi menghadapinya. Di antaranya, atur ulang pos pengeluaran, siapkan dana darurat, investasi, dan satu lagi, coba cari penghasilan tambahan. Ya, ini merupakan opsi yang bisa kita ambil untuk lebih bersiap diri. Yuk, kita lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan agar kantong lebih aman.